bikin video dari beberapa hari yang lalu. Kita sempat posting di mana kita mau membahas fenomena tentang baby boom. Ternyata banyak banget yang request pengen kita membahas tentang ini. Nah, nanti di sini kita berdua akan membahas tentang itu. Apa itu fenomena baby boom? Jadi, dikarenakan masa pandemik ini, ternyata pelayanan KB itu turun sebesar 40%. Kenapa? Karena para akseptor KB ini mereka khawatir dan akhirnya pelayanan KB ini menurun angkanya. Nah, selain itu juga ternyata dari berita, dari data itu menyebutkan bahwa beberapa anggaran untuk KB itu dialihkan, beberapa untuk penanganan COVID ini gitu. Jadi nanti kita mau membahas ini, oke? Selain itu juga tadi kemarin juga kita udah ini ada polling pertanyaan gitu. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan dan kita rangkum, nanti akan dijawab oleh temanku Suci Ratu. Halo. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ya. Kemarin ada yang tanya ke aku, Kak, sebenarnya apa itu fenomena baby boom? Nah, ya benar. Dari sekarang lagi marak dibicarakan fenomena baby boom ya. Sontar terdengar bahwa baby boom ini adalah dampak dari WFH. Baby boom ini adalah suatu fenomena di mana angka fertilitas suatu negara naik secara drastis dalam satu waktu tertentu. Artinya angka kelahiran itu meningkat. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena memang kita dihimbau untuk work from home, artinya suami istri tetap berada di rumah terlebih dahulu selama masa pandemi. Kalau terjadi peningkatan fertilitas atau peningkatan kehamilan itu berarti bisa diprediksi awal tahun atau akhir tahun bisa terjadi baby boom ini ya? Iya, 9 bulan dari sekarang artinya kan gitu. Nah, itu akan melonjak. Nanti mungkin di akhir tahun atau di awal tahun akan banyaknya bayi-bayi baru lahir gitu loh. Tapi kan salah satu WFH ini juga akan sangat menguntungkan bagi suami istri yang memang program KB, maksudnya program untuk punya anak. Nah, akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka yang ingin menunda. Jadi berarti kalau ada yang nanya ini juga nih, apakah WFH menjadi salah satu faktor juga dari terjadinya baby boom ini? Iya, bener. Salah satu faktor baby boom ini jelas adalah WFH gitu loh. Selain tadi di luar karena mereka takut untuk mengakses ke pelayanan kesehatan, WFH juga menjadi salah satu faktornya. Iya, benar. Oke, terus ada lagi pertanyaan nih. Oke, pertanyaan ketiga kali ini ada pertanyaan, jika belum ber-KB, jadi KB apa sih yang bisa digunakan selama masa pandemi ini yang bisa diakses tanpa kita takut untuk ke pelayanan kesehatan? Oke, kalau bicara tentang jenis-jenis metode kontrasepsi itu banyak ya. Yang dianjurkan tuh sekarang adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ada namanya pembagiannya adalah metode kontrasepsi jangka panjang dan juga metode kontrasepsi jangka pendek. Apa sih metode kontrasepsi jangka panjang? Metode yang memiliki keefektivitasan yang lama dalam waktu yang lama. Kalau yang kedua itu adalah memiliki keefektivitasan dalam jangka waktu yang pendek, artinya harus diakses setiap bulan. Nah, bagi akseptor KB yang sudah merupakan akseptor MKJP jangka panjang, nah itu kan berarti kita sudah aman dong, udah saving dong, karena nggak perlu mengakses setiap bulan. Karena kan misalnya contohnya itu kan IUD dan implan. Nah, IUD dan implan ini lama efektivitasnya 3-5 tahun. Nah, apabila dia sudah akseptor, artinya dia hanya perlu cek 1 kali 6 bulan. Nah, yang ditakutkan itu adalah untuk akseptor KB jangka pendek, yaitu suntik KB dan juga pil KB. Karena itu harus didapatkan setiap bulan ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Jadi kalau dibicara apa sih yang bisa kita akses sekarang, nah kalau memang bunda-bunda pada misalnya mencemaskan untuk pergi ke pelayanan kesehatan karena ditakutkan nanti akan tertular coronavirus dan sebagainya, nah itu bisa menggunakan kondom terlebih dahulu. Nah, kondom ini adalah artinya kondom ini bisa kita dapatkan di pusat berbelanja terdekat atau di apotek terdekat tanpa harus mengakses pelayanan kesehatan gitu. Oke, ada beberapa metode, ada metode jangka panjang dan jangka pendek. Nah, terus yang dikhawatirkan ini orang-orang yang dengan akseptor KB jangka pendek karena harus selalu setiap bulan
dia ke pelayanan kesehatan. Jadi untuk suntik KB, untuk mendapatkan pil KB gitu kan. Jadi untuk sementara waktu bisa menggunakan kondom. Menggunakan kondom terlebih dahulu. Next, pertanyaan selanjutnya ada yang tanya nih, Kak, saya habis melahirkan bayi saya usianya 4 bulan dan saya belum mendapatkan haid dari setelah masa nifas saya. Nah, terus KB apa yang bisa saya gunakan yang aman untuk ibu menyusui dan saya takut juga untuk ke pelayanan kesehatan. Jika sesuai dengan kasus itu tadi, artinya si ibu ini baru melahirkan ya, usia anak 4 bulan, artinya masih dalam masa ASI eksklusif. Nah, itu pun jika ibu memang melaksanakan ASI eksklusif dengan benar. Ada salah satu metode juga yang disebut juga metode amenorelaktasi, itu atau disebut juga dengan MAL, metode MAL. Nah, itu adalah termasuk juga jangka pendek. Akan efektif apabila ibu belum mendapatkan haid semenjak melahirkan dan ibu menyusui dengan on demand, artinya ibu menyusui secara eksklusif 1x2 jam, dan juga ibu memiliki bayi yang berumur kurang dari 6 bulan. Nah, berdasarkan 3 syarat ini, si ibu ini nih memiliki syarat untuk dapat menjadikan MAL ini sebagai kontrasepsi. Tetapi apabila ibu cemas, misalnya, aduh nanti saya takut kebobolan nih, gitu kan. Nah, ibu bisa menggunakan kondom seperti yang saya bilang itu tadi, karena memang dianjurkan sekarang untuk para ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek atau yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, kita gunakan terlebih dahulu kondom untuk metode kontrasepsi sementara. Iya. Jadi itu tadi untuk para mama-mama yang belum mengakses, tapi untuk mama-mama yang memang sedang menyusui ASI eksklusif kurang dari 6 bulan bisa menggunakan metode amenorelaktasi atau menyusui secara eksklusif, itu sudah merupakan salah satu metode alat KB. KB gitu kan? Asal 3 syarat tadi terpenuhi. Oke, terus next pertanyaan, Kak, saya mau memulai KB pil, tapi kalau misal minumnya itu pada saat tidak haid, boleh apa enggak gitu. Konsep penggunaan kontrasepsi untuk jenis KB apapun itu memang dipastikan dalam keadaan haid. Karena untuk apa sih gunanya dalam keadaan haid? Karena memastikan si ibu ini tidak dalam keadaan hamil, ya kan? Kalau misalnya kita nggak tahu nih, ternyata kalau misalnya dia dalam keadaan tidak haid, ternyata dia sudah hamil. Banyak kan ibu-ibu yang tidak sadar akan kehamilan dirinya, gitu kan? Nah, tetapi boleh sebenarnya kalau dikatakan boleh nggak sih kalau saya lagi nggak hamil, lagi nggak haid terus saya pakai KB? Boleh, asal dipastikan ibu memang dalam keadaan benar-benar tidak hamil, gitu. Tetapi akan alangkah lebih baiknya adalah menggunakan pil ini memang pada saat hari pertama haid atau pada masa-masa haid. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari mama-mama semua yang ya semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan itu yang sudah kita rangkum, kita jadiin satu. Jadi intinya selama masa pandemi ini untuk para bunda para mama yang sudah menjadi akseptor KB terutama jangka panjang, nggak usah khawatir karena itu bisa namanya juga metode kontrasepsi jangka panjang, jadi efektivitasnya berlangsung lama, ya kan. Nah, sedangkan untuk para mama, para bunda yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek yang harus selalu setiap bulan, entah sebulan sekali atau 3 bulan sekali berkunjung ke pelayanan kesehatan, itu bisa menggunakan tadi beberapa alternatif dulu ya. Salah satunya kondom. Nah, jadi misalnya memang kalau memang bunda-bunda memang ingin menjalankan kehamilan dengan waktu yang masih beberapa tahun lagi nih untuk ingin program anak, nah itu tidak ada salahnya untuk berpindah dari metode kontrasepsi jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang. Teman-teman tadi pembahasan kita tentang fenomena baby boom dan cara-cara untuk mengatasi atau mencegah terjadinya baby boom. Untuk beberapa pertanyaan kalau misal masih mengganjal, kalian bisa langsung DM ke sini ke Instagram Nur Indah atau ke Instagram Suci Ratu. Semoga video ini bisa membantu dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada pesan-pesan mungkin buat bunda-bunda mama-mama di rumah? Nggak ada sih. Jadi kalau memang bunda
itu tergantung, kalau bicara tentang metode kontrasepsi tergantung antara kesepakatan suami dan istri. Nah, saya rasa kalau memang sepakat untuk menunda anak, alangkah memang lebih baiknya untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Artinya jangan sampai saya ingin menunda anak nih tapi saya nggak pakai KB. Nah, kalau memang ingin menjarakkan atau menunda anak terlebih dahulu, jangan lupa menggunakan KB dengan metode kontrasepsi apapun, karena itu secara tidak langsung KB ini meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Ya, sama seperti tagline dari BKKBN, berencana itu keren. Nah, itu tagline BKKBN sekarang adalah berencana itu keren. Jadi kalau semakin berencana semakin keren lah. Oke, terima kasih Bunda-bunda, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. See you on the next video. On the next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.